Ya, katanya sih pertemuan Joko Widodo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dihalang-halangi. Nah, kenapa? Ini penyebabnya, teman-teman, kenapa dihalang-halangi? Diungkap oleh Doni Dole. Baik, kita akan lihat video berikut ini dari Doni Dole. Belakangan ini beredar narasi bahwa niat baik Jokowi untuk datang bersilaturahmi ke Megawati Oke, dihalang-halangi. ya, Itu betul. Kenapa? Karena jika mereka datang untuk bersilaturahmi, Megawati pasti akan menerimanya. iya dong. Tapi memang orang-orang PDIP, khususnya para petinggi PDIP itu memang menghalangi ini. Jangan, sudahlah Bu, jangan diterima dulu untuk sementara waktu ini. Oke, Karena kenapa? Jika itu terjadi, kalian tahu selanjutnya apa yang akan terjadi? hmm. Masih ingat drama Sungkem pada waktu itu? Ya, mereka akan membuat narasi-narasi yang terbalik. Oh, Seolah-olah Jokowi lah yang orang baik yang datang ke Megawati untuk meminta maaf dan bersilaturahmi. oke, Dan itu akan terjadi. Mereka butuh itu. Mereka butuh narasi-narasi baik itu untuk pencitraan. oke, Dan itu nggak boleh terjadi. Kita sudah tahu persis siapa mereka hari ini. Jokowi dan keluarganya sudah berubah. oke, Karena apapun ceritanya, apapun alasannya, kita tidak bisa menafikan bahwa Jokowi jadi presiden 2 periode pada saat ini itu atas perjuangan PDI Perjuangan. betul. Dan tentunya dengan kawan-kawan koalisinya. Iya, Tapi itu adalah inisiatif utama hmm. adalah PDI Perjuangan. Oke, Dan apa yang mereka balas ke PDI Perjuangan, mereka baplas, hilang begitu saja. hmm. Tidak ada kata pamit, tidak ada penjelasan, Iya, tidak ada kata-kata maaf, hilang begitu saja. iya, KTA-nya masih belum kembali, iya. terus bagaimana? Apakah kita bisa mempercayai ini orang baik yang ingin datang dengan tulus bersilaturahmi? Oke, Tolong jawab sendiri. ya. Jadi eh, dari apa yang Ini sebuah disampaikan, kisah. oleh Pak Doni Dole ini memberikan gambaran kepada kita bahwa mengapa Joko Widodo ini seperti dihalang-halangi oleh kader-kader PDI Perjuangan, termasuk Hasto Kristianto yang menutup pintu untuk Jokowi, ya, dan kader-kader partai PDI Perjuangan yang lain. Seperti yang disampaikan tadi bahwa akan ada uh, pemutarbalikan fakta, ya. Jadi kalau Jokowi datang lalu tidak diterima, nah ini kan lumayan untuk mengambil hati masyarakat tuh. Jadi yang salah tuh Ibu Mega itu pembenci dan seterusnya. Kemudian uh, Jokowi datang, terus apa yang dia lakukan, apakah dia minta maaf, lalu diterima permintaan maafnya, cukup begitu saja setelah melakukan sebuah proses pengkhianatan yang sangat luar biasa yang melukai seluruh uh, anggota partai PDI Perjuangan, saya pikir sih nggak cukup lah ya, iya kan? Karena pengorbanan PDI Perjuangan untuk memenangkan presiden 2 periode itu habis-habisan loh. Kalau kita lihat rekam jejak bagaimana perjuangan politik untuk memenangkan Jokowi, apalagi lawan Prabowo 2 kali, itu luar biasa sampai terjadi seperti perpecahan di pemilu sebelum ini di 2009 ya. Ya, muncul nama-nama seperti Adrian Napitupulu, ya. Itu berjuang habis-habisan sampai muncul tuh pengertian-pengertian yang baru atau kata-kata baru. Ada istilah uh, kampret, ada istilah cebong. Kenapa bisa terjadi itu? Karena perjuangan memenangkan Prabowo, memenangkan ya orang-orang pendukung Prabowo, mereka berjuang dan
pendukung daripada Prabowo, kader PDI Perjuangan dan koalisi itu berjuang habis-habisan. Nah sekarang ditinggalkan begitu aja, PDI Perjuangan ditinggal. Oh, waduh, sangat disayangkan ini pendidikan yang diberikan, pendidikan politik yang diwariskan kepada generasi ini, yaitu pendidikan politik pengkhianatan. Saya nangkapnya begitu, ya paling enggak dengan meloloskan Gibran menjadi wakil presiden, calon wakil presiden di kubu 02, itu merupakan sebuah bukti. Karena dulu sebelum itu dia katakan nggak mungkin lah, nggak bakalan, umur masih di bawah 40, kemudian baru 2 tahun aja memimpin di Solo, belum cukup umur, belum cukup pengalaman. Rupanya itu omon-omon. Jadi membohongi PDI Perjuangan. Kemudian ketika ditanya oleh PDI Perjuangan, bagaimana kepastiannya? Apakah Gibran akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden? Dia bilang tidak, dia tetap di garis lurus untuk mendukung PDI Perjuangan. Ya ini semua adalah sebuah pembohongan kepada PDI Perjuangan yang dilakukan oleh Gibran dan Jokowi. Ini yang bikin Megawati itu sakit hati, kalau dibilang sakit hati ya termasuk kader-kader. Ya, jadi itu adalah perjalanan politik yang tak terlupakan. Coba kita lihat ada satu video lagi dari Bapak Doni Dole ini, kita saksikan. Kisah perjalanan. Jika saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo waktu itu, PDI tidak mendukung, dalam arti PDI berseberangan dengan Jokowi, nggak mungkin Jokowi akan menang. Iya, betul. Begitu juga pada saat Jokowi dibawa untuk menjadi gubernur Jakarta. Jika PDIP waktu itu memang lebih memilih Foke, nggak mungkin Jokowi akan menang. Iya. Sama dengan pemilihan presiden periode pertama. Jika PDIP ada bersama-sama dengan Prabowo waktu itu, nggak mungkin Jokowi akan menang. Iya. Memang berbeda pada saat ini karena Jokowi sudah memiliki kekuatan yang lebih besar dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu beliau lepas kendali. Iya. Mungkin Jokowi dan keluarga yang melupakan perjalanan ini bersama-sama dengan PDI Perjuangan, akan tetapi kami tidak akan pernah lupa. Ya itu, tadi saya katakan bahwa itu pendidikan politik yang ditinggalkan oleh atau yang diwariskan oleh Jokowi. Orang akan mengenang terus peristiwa itu, bahwa pernah terjadi, pernah ada presiden, tapi presiden yang mengkhianati partai, mengkhianati orang yang membesarkan dia, ya menjadikan dia sebagai penguasa di negeri. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapannya? Tulis di kolom komentar ya. Silakan tanggapi.